satu ini yang saya nggak bisa membantah, memang nitrogen lebih unggul dibandingkan udara biasa, yaitu dipakai di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang nitrogen ya. Biasa nitrogen itu kan dipakai untuk mengisi ban kendaraan ya, sepeda motor maupun mobil gitu ya. Nah, omong-omong ya, kali ini saya sedang berada di depan ini tempat makan, yaitu Kamu ya, kambing muda. Kamu itu kambing muda kan ya. Ini salah satu tempat favorit saya kalau di Batam ya. Kalau ingin makan menu-menu yang kambing-kambing ya, itu di sini menurut saya ya paling enak gitu. Nggak bohong kawan-kawan ya. Saya udah sering banget ke sini. Jadi kebetulan hari ini saya udah minta izin beliau untuk pakai depan tempat makannya ya. Jadi kawan-kawan yang tinggal di Kota Batam, silakan coba mampir, insya Allah nggak akan nyesel kok. Nah, kembali lagi ngomong tentang nitrogen untuk pengisian ban kendaraan ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nanya perlu atau tidak, maka jawabannya itu akan relatif ya, bisa perlu bisa tidak. Tapi kalau kawan-kawan menanyakan apakah nitrogen itu bagus untuk ban kendaraan, maka saya akan jawab dengan terus terang, memang bagus. Nah, sebagus apa? Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, meskipun saya bilang nitrogen itu bagus untuk mengisi ban kendaraan, akan tetapi yang saya lihat ya, banyak orang itu yang terlalu mengagung-agungkan nitrogen gitu ya, sehingga mereka itu over ya, maksudnya ya terlalu dilebih-lebihkan lah gitu ya. Jadi banyak sekali saya lihat video-video di YouTube itu yang ya kadang-kadang akhirnya melenceng dari fakta. Nah, untuk membahas itu ya, sebelum saya memberitahu ke kawan-kawan apa saja keunggulan nitrogen, ayo kita lihat dulu ya beberapa video yang sudah saya rangkum. Nanti kita akan komentari satu persatu ya. Oke, ini video yang mengangkat tentang keuntungan memakai nitrogen ya. Nah, oke, di sini ya kawan-kawan, video ini menyebutkan bahwa dia tuh membandingkan antara ban sepeda motor yang diisi nitrogen 100% sama yang diisi angin biasa. Nah, angin biasa di sini dia menyebutkan bahwa angin biasa itu mengandung nitrogen 78%. Nah, ini kuncinya ya. Kemudian oksigen 21%. Ya, sisanya adalah argon dan uap air gitu ya. Uap air sendiri hanya 0,1%. Ya. Nah, di sini kuncinya ya kawan-kawan, bahwa ternyata udara biasa itu pun sudah mengandung 78% nitrogen ya. Sehingga kalau kita membandingkan antara mengisi ban pakai nitrogen sama angin biasa, sebetulnya angin biasa pun itu berisi nitrogen 78% gitu ya. Ayo kita lanjutkan lagi apa kata video ini ya. Nah, di video ini dia mengatakan yang diisi nitrogen itu tekanan lebih stabil, kemudian yang diisi angin biasa cepat panas, tekanan bertambah. Nah, ini adalah sesuatu klaim yang menurut saya tidak berdasar ya. Karena Waalaikumsalam. Waduh, makasih Pak. Aduh, pas banget ini pas lagi. Bentar saya seruput dulu. Bismillah. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Ini tuan rumahnya baik banget ini. Saya udah numpang malah dikasih minum. Kembali lagi ya, kita bahas tadi kata video ini, tekanan ban yang memakai nitrogen lebih stabil, kemudian angin biasa itu cepat panas ya, sehingga tekanannya bertambah. Nah, ini klaim ini menurut saya tidak berdasar ya kawan-kawan. Karena apa? Tidak ada bukti bahwa oksigen itu bikin cepat panas ya. Yang bikin cepat panas itu adalah gesekan ban terhadap jalan gitu ya. Nah, kalau penyebabnya adalah gesekan ban dengan jalan, maka mau diisi nitrogen ataupun oksigen ya sama-sama panasnya gitu ya. Tapi seberapa panasnya sih sebetulnya kalau kita coba ya, kawan-kawan silakan aja coba. Kalau habis jalan jauh, apakah bannya jadi panas? Iya, memang panas, tapi ya nggak panas-panas banget ya, sehingga perubahan tekanannya pun nggak akan banyak gitu. Sehingga mau diisi nitrogen ataupun angin biasa itu ya nggak ada bedanya, karena sumber panasnya sama-sama dari
dari ban, ya, gesekan ban dengan jalan, gitu ya. Sehingga klaim ini ya kita anggap salah, ya, tidak berdasar. Oke, kita lanjutkan. Nah, video ini kemudian menyebutkan ya bahwa akibat ban yang memanas, ya, maka uap panas di dalamnya itu akan menjadi air. Nah, sebetulnya ini ilmu SD, ya kawan-kawan, bahwa uap panas, ya, akan menjadi air itu pasti kawan-kawan tahu lah, itu adalah sesuatu yang salah, ya. Itu adalah terbalik. Yang benar, air panas itu akan menjadi uap, ya, bukan uap panas menjadi air. Sehingga di sini video ini ya bisa kita pastikan salah, ya. Nah, akibat tadi itu dia mengklaim bahwa uap air, ya, yang panas kemudian berubah menjadi air, maka laju kendaraan menjadi berat. Nah, tentu saja karena klaim yang pertama tadi salah, sehingga klaim berikutnya bahwa laju kendaraan menjadi berat itu ya akhirnya salah juga, ya. Lagi pula gini ya kawan-kawan, namanya massa, ya. Ketika kita memompakan udara ke dalam ban, ya, yang kita pompakan massanya itu adalah udara yang bercampur uap air, ya. Kemudian misalkan ya yang masuk itu 300 gram gitu ya. Maka mau dia dipanasin, didinginkan, massa yang ada di dalamnya itu ya tetap 300 gram, ya. Jadi tidak mungkin dia akan menjadi lebih berat gitu ya. Jadi klaim ini sekali lagi salah, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik, di sini ya dia menyebutkan bahwa suhu ban yang memakai nitrogen lebih terjaga sehingga bannya tidak cepat aus. Ya. Sekali lagi dengan dasar yang tadi kita udah omongkan di awal, ya, bahwa sumber panas itu adalah berasal dari gesekan ban dan jalan, ya, maka mau isi nitrogen ataupun udara biasa itu tidak ada bedanya. Sehingga dia bilang ban tidak cepat aus kalau memakai nitrogen, ya nggak ada hubungannya, ya. Sehingga sampai di sini kita simpulkan kesimpulan ini adalah salah, gitu ya. Baik, kemudian kita akan berlanjut ke video orang yang lain lagi nih, ya kawan-kawan. Nah, di sini ya video ini menyebutkan tekanan ban terjaga lebih lama atau awet. Nah, di sini ada benarnya kawan-kawan, bahwa ban yang diisi nitrogen itu akan lebih terjaga isinya, ya, nggak mudah kempes lah gitu kira-kira. Nah, tapi ya berdasarkan penelitian, ya, ada orang di luar negeri yang meneliti seberapa sih bedanya gitu ya. Nah, ketika ban yang berisi nitrogen sama diisi angin biasa, ternyata yang berisi angin biasa itu dia mengempes, ya, sebesar 0,01 psi lebih banyak dibandingkan memakai nitrogen. Memang yang pakai nitrogen itu lebih awet, ya, tapi bedanya hanya 0,01 psi, ya, artinya nggak terasa sama sekali, ya kawan, sangat kecil. Sehingga kalau kita bilang ya video ini bilang benar, tapi ternyata nggak signifikan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Daya cengkram dan kinerja ban lebih baik kalau diisi pakai nitrogen. Nah, gini kawan, daya cengkram ban itu ya yang pertama dipengaruhi oleh bannya sendiri, ya, material ban, kemudian ini ya kembangannya itu, kemudian yang kedua itu tekanan ban, ya. Jadi mau diisi nitrogen ataupun angin biasa itu seharusnya nggak masalah, ya. Karena apa? Ya namanya isi di dalam itu ban bagian luar itu ya nggak terpengaruh apa-apa, itu ya. Yang penting tekanannya sama, maka hasil cengkeramannya pun akan sama. Sehingga klaim yang kedua ini dari video yang ini ya itu salah, ya, kita simpulkan salah. Nah, kemudian video ini bilang memperpanjang umur ban kalau kita pakai nitrogen, ya, ausnya merata katanya. Nah, sekali lagi ya, aus merata atau tidak itu tergantung tekanan, ya kawan-kawan, bukan tergantung pada isi material yang ada di dalam ban gitu ya. Sehingga mau isi nitrogen ataupun udara biasa ya nggak ada bedanya, yang penting tekanannya udah bener gitu ya. Jadi klaim ketiga dari video ini salah. Nah, kemudian yang keempat, ya, video ini menyebutkan menghemat BBM karena tekanan tepat meringankan kerja mesin, gitu ya. Nah, sekali lagi ya kawan-kawan, sebetulnya orang yang bikin video ini udah ngerti loh tekanan tepat gitu ya. Kalau ngomong tekanan itu ya
nggak ada korelasinya dengan apakah dia nitrogen atau udara biasa. Yang penting tekanannya tepat, dia udah bener gitu ya. Dan kalau tekanannya tepat, ya memang mesin memang lebih ringan kerjanya gitu. Jadi nggak ada hubungannya antara memakai nitrogen sama udara biasa. Yang penting tekanannya tepat ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kemudian dia nyebut tidak ada oksidasi pada karet ban gitu ya. Nah, ini ada benernya kawan-kawan. Ketika kita mengisi ban ini dengan nitrogen ya. Yang pertama, nitrogen itu mengandung sangat sedikit uap air, sehingga memang bagus gitu ya. Saya bilang bagus. Kemudian yang kedua, nitrogen yang murni kalau diisikan ke ban, maka dia nggak akan mengandung lagi oksigen atau oksigennya sangat sedikit gitu ya, sehingga mengurangi oksidasi pada ban bagian dalam gitu ya. Sedangkan ban bagian luar tetap kena oksigen karena dia berhubungan sama udara luar ya. Jadi yang dari dalam benar dicegah oksidasinya. Namun oksidasi itu makan berapa lama sih gitu ya. Berapa tahun baru ban itu teroksidasi. Nyatanya kemarin itu saya baru ganti ban setelah 8 tahun dan saya lihat itu nggak ada tanda-tanda oksidasi. Sehingga saya simpulkan bahwa benar ya, pemakaian nitrogen itu mengurangi terjadinya oksidasi, namun bagi saya itu nggak signifikan ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya ini hanya embel-embel ya, meningkatkan keselamatan karena tekanan tepat, stabil, dan lain-lain. Nah, semuanya ya tentang tekanan yang tepat, lebih stabil. Tadi udah kita bahas semuanya, hampir tidak ada bedanya, bahkan tidak ada bedanya sama sekali. Sehingga akhirnya ya kesimpulan yang ini bahwa meningkatkan keselamatan itu menurut saya kurang tepat ya. Nah, itu tadi ya kawan-kawan. Ternyata banyak sekali klaim-klaim dari orang-orang yang mengagung-agungkan nitrogen. Itu sebetulnya ya ada benarnya, tapi banyak juga yang terlalu melebih-lebihkan ya. Nah, untuk kawan-kawan yang mungkin ada yang suka komentar gini ya, Pak, apakah Bapak udah praktek gitu untuk membuktikan bahwa nggak ada bedanya gitu. Sebetulnya banyak sekali orang yang udah membandingkan ya kawan-kawan. Salah satunya ini ada seorang kawan ya yang punya channel Joyride YT. Nah, kawan-kawan silakan lihat videonya seperti ini ya. Nanti linknya akan saya sertakan di kolom description. Nah, beliau sudah mencoba sendiri ya, membandingkan ban kalau diisi nitrogen beratnya berapa, kalau diisi angin beratnya berapa. Ternyata sama saja. Kemudian ada yang mengklaim katanya ban yang diisi nitrogen itu lebih empuk. Sebetulnya empuk atau tidak itu tergantung tekanan ya kawan-kawan, bukan tergantung isinya. Kawan-kawan mau isi udara biasa, isi nitrogen, isi kentut, isi apa ya, kalau tekanannya sama ya empuknya pun sama juga. Jadi kalau ada orang bilang diisi nitrogen jadi lebih empuk, itu sebetulnya hanya perasaan ya. Ya iya, kalau orang eyel-eyelan ngomong perasaan ya nggak bisa maksain ya. Kalau kawan-kawan merasa lebih empuk ya udah silakan aja. Di sini saya hanya menyampaikan fakta-fakta dan data-data gitu ya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya keunggulan yang signifikan ya pemakaian nitrogen dibandingkan dengan udara biasa? Nah, ini satu aja kawan. Satu ini yang saya nggak bisa membantah. Memang nitrogen lebih unggul dibandingkan udara biasa, yaitu dipakai di ban pesawat terbang. Atau yang kedua, mungkin mobil-mobil balap gitu ya. Tapi spesifik kita bahas kenapa pesawat terbang bannya perlu diisi nitrogen. Kawan-kawan tahu bahwa, ya kalau nggak tahu saya kasih tahu ya, bahwa bannya pesawat terbang itu diisi dengan tekanan yang cukup tinggi untuk ukuran ban ya. Saya lupa tepatnya berapa, nanti saya tuliskan di sini ya datanya kalau ada. Nah, dengan tekanan yang sangat tinggi itu ya, kemudian dipakai lagi ketika pesawat ini lagi landing ya. Kawan-kawan perhatikan kalau pesawat lagi landing, itu kecepatan pesawatnya mungkin 200 atau 300 km per jam ya. Kemudian dia tiba-tiba itu dari kondisi diam, dia digesekkan ke aspal, cut gitu. Kawan-kawan bayangkan akan terjadi lonjakan suhu atau temperatur yang sangat ekstrim. Nah, kalau suhunya naik secara tiba-tiba, resikonya apa? Resikonya terjadi kebakaran ya. Nah, kalau dia memakai udara biasa karena dia masih mengandung oksigen, maka resiko kebakaran itu bisa saja terjadi
Nah, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan atau kebakaran tersebut, maka ban pesawat itu diisi dengan nitrogen, ya, sehingga meskipun mau digesek sekencang apapun, karena di dalamnya itu nggak mengandung oksigen, maka tidak akan bisa terbakar. Nah, itu kawan-kawan, itu yang nggak bisa saya bantah memang ya. Nah, tetapi apakah ban sepeda motor saya ataupun ban mobil saya akan mengalami hal se-ekstrim pesawat? Saya pikir ya tidak gitu. Nah, mungkin kawan-kawan penasaran ya, Pak, emangnya Bapak ngerti apa sih tentang nitrogen gitu? Nah, gini kawan-kawan ya, sedikit banyak itu saya memiliki pengetahuan tentang nitrogen. Karena apa? Saya dulu itu pernah kerja di suatu perusahaan yang eksplorasi gitu ya. Sehingga di sana saya maintain atau mengadakan maintenance atau pemeliharaan mesin pembuat nitrogen ya. Sebenarnya bukan pembuat ya, penyaring nitrogen. Nah, di situ saya mempelajari sifat-sifat nitrogen ya. Terus kenapa kok nitrogen dipakai untuk air drilling atau pengeboran gitu ya? Nah, karena tadi itu sifat nitrogen yang inert gas ya. Inert gas itu artinya apa? Gas yang tidak terbakar ya. Sehingga nitrogen sangat bagus kalau dipakai untuk pengeboran yang menggunakan udara atau air drilling ya. Sehingga di dalam itu kan ada impact ya, ada tumbukan mata bor di bebatuan, itu menimbulkan percikan-percikan api. Nah, kalau yang disemburkan itu udara biasa, itu sumur bisa meledak, makanya yang disemburkan adalah nitrogen ya. Nah, disitulah saya banyak mempelajari bagaimana memproduksi nitrogen. Nah, kalau kawan-kawan penasaran bagaimana sih nitrogen itu diproduksi, silakan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya akan membahasnya. Nah, sekali lagi, di sini saya tidak dalam posisi ingin mengganggu orang yang berbisnis isi ban nitrogen ya kawan-kawan. Di sini saya hanya memberikan data-data dan fakta yang perlu diketahui masyarakat agar ya lebih objektif memandang segala sesuatu gitu ya. Baik kawan-kawan, itu dulu dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.